Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan merendahkan diri di hadapan orang kaya. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bersimpuh kepada orang kaya untuk mendapatkan kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya." Ini adalah peringatan bagi mereka yang menghamba kepada orang kaya demi mendapatkan kekayaan mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang telah sholat, puasa, dan berhaji bisa mendapatkan bagian yang mulia jika masih terikat pada kebiasaan bersimpuh ini? Wahai orang-orang musyrik dan munafik, dengarkan ini. Tidakkah kamu menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kamu menerima berita dari Rasul-Nya? Serahkanlah dirimu kepada Allah, bertaubatlah dengan ikhlas sehingga keimananmu bersih, keyakinanmu tumbuh, dan tauhidmu berkembang. Jika kamu memelihara imanmu hingga pohonnya menjulang, Allah akan membuatmu kaya dalam banyak hal. Kaya dari usaha, kaya dari penghasilan, bahkan kaya dalam jiwa, hati, dan nurani. Kamu akan terhindar dari kerakusan dan dunia tidak lagi memiliki daya tarik bagimu. Wahai para pencari ilmu dan harta, berhati-hatilah. Jika kamu bersimpuh kepada makhluk demi mendapatkan harta atau ilmu, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari ilmumu dan hartamu, sehingga yang tersisa hanyalah kulit tanpa isi. Kamu mungkin beribadah secara lahiriah kepada Allah, namun hatimu masih menyembah makhluk. Semua usahamu dan keinginanmu hanya demi meraih sesuatu dari mereka, baik berupa harta atau pujian. Celakalah kamu, dengan cara itu kamu telah menjadi musyrik dan munafik, bahkan mendekati kekafiran. Kamu mungkin berdiri dalam sholat dan mengucapkan Allahu Akbar, namun dalam hatimu, makhluk masih lebih besar daripada Allah. Kamu telah berdusta kepada Allah dengan ucapanmu. Taubatlah kamu kepada Allah. Janganlah berbuat kebajikan untuk selain Allah, jangan pula untuk dunia atau akhirat. Jadilah orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunaikan hak-haknya. Janganlah kamu beramal demi pujian, sanjungan, atau untuk mendapatkan pemberian dari manusia. Ingatlah, rezekimu tidak akan bertambah atau berkurang karena usaha manusia, melainkan karena kehendak Allah. Celakalah kamu jika terus-menerus rakus dan serakah. Sibukkanlah dirimu dengan berbakti kepada Allah. Kurangi kerakusanmu, pendekkan angan-anganmu, dan jadikan kematian sebagai titik tolak bagi hidupmu agar kamu berbahagia di akhirat. Setiap tindak tandukmu harus sesuai dengan syariat, baik secara lahir maupun batin. Wahai kaum, tidakkah kamu sadar bahwa kamu telah meninggalkan syariat dari berbagai sisi, baik lahir maupun batin? Kamu telah memperturutkan nafsumu dan pongah terhadap kelemah lembutan Allah yang masih terus memberikanmu waktu. Namun azab dan hukuman di akhirat akan datang dengan pasti. Saat kematian tiba, kamu akan bersemayam di dalam kubur dan merasakan kesempitannya. Hingga hari kiamat, kamu akan menghadapi hisab atas segala perbuatanmu, baik yang kecil maupun besar. Ibadah yang tidak disertai keikhlasan hanyalah kebohongan. Karena itu, dirimu dan ibadahmu tidak layak untuk surga. Jika tidak ikhlas dalam beramal, apa manfaat yang bisa kamu peroleh? Kamu hanya termasuk dalam kelompok amilatun nasibah, orang yang bekerja keras namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali kepayahan. Sebelum kematian menjemputmu, taubatlah dan mohon ampun kepada Allah. Jika pintu taubat tertutup, kamu tidak akan mampu masuk ke dalamnya. Dahulukanlah keinginanmu untuk kembali kepada Allah agar pintu keutamaannya tetap terbuka bagimu. Jangan tertipu oleh nafsu, kekuatan, atau hartamu, karena semua itu tidak akan membawa manfaat, kecuali jika digunakan di jalan yang benar. Celakalah kamu yang menggantungkan usaha dan rezekimu pada harta benda atau bisnis. Carilah rezeki dari Allah, bukan dari makhluk. Allah akan memperluas rezekimu, memperkayamu, dan memberikan ketenangan dalam hatimu. Dia akan memberikan rezeki kepada keluargamu, sebagaimana Dia memperkaya mereka dengan cara yang Dia kehendaki. Bagaimana kamu bisa mencapai tingkatan yang mulia ini jika sepanjang hidupmu kamu terus menyembah dunia, menumpuk harta, dan tertutup hatimu dari mengingat Allah? Maka, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan taubatmu dalam setiap amalmu, dan jangan biarkan nafsu duniawi menguasaimu. Wahai kaum mukminin, perbanyaklah berbuat kebaikan. Jika kamu telah yakin akan balasan Allah di dunia dan akhirat, janganlah berhenti dari berbuat kebajikan. Santunilah orang-orang fakir dengan hartamu, jangan simpan semuanya hanya untuk dirimu sendiri. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati selalu yakin akan balasan Allah dan tidak pernah lepas dari berbuat kebaikan. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada iblis, "Siapakah orang yang paling kamu benci?"
Iblis menjawab, "Yang paling aku benci adalah orang fasik yang pemurah." Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Apa sebabnya?" Iblis menjawab, "Karena aku ingin agar kebakhilan seorang mukmin menjerumuskannya ke dalam maksiat, dan aku khawatir kalau kedermawanan orang fasik akan menghapuskan dosa-dosanya." Orang mukmin yang bakhil sibuk dengan dunia dan hanya untuk dunia. Padahal agama memerintahkan untuk bekerja agar dapat membantu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, ada yang justru bekerja untuk membantu kemaksiatan. Mereka meninggalkan sholat, perbuatan baik, dan enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, usaha mereka bukanlah ketaatan, melainkan kemaksiatan sehingga mereka merugikan diri sendiri. Kematian semakin dekat, maka berbahagialah seorang mukmin dan menyesallah orang kafir dan munafik. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila seorang mukmin meninggal dunia, ia berharap bahwa ia tidak hidup di dunia lagi saat ia melihat kemuliaan Allah Azza wa Jalla baginya." Di manakah orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh? Di manakah mereka yang merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla? Di manakah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan haram, baik di waktu sepi maupun ramai? Dan di manakah orang yang menutup matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan? Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sepasang mata telah berzina, dan zinanya adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Berapa kali matamu telah kamu gunakan untuk berzina dengan melihat yang haram? Tidakkah kamu mendengar firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki supaya mereka menundukkan pandangannya. Wahai orang fakir, bersabarlah atas kefakiranmu. Sesungguhnya kefakiran di dunia akan terputuskan." Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, reguklah pahitnya dunia untuk kenikmatan akhirat. Kamu tidak tahu apakah kamu termasuk orang yang celaka atau bahagia. Hanya Allah yang mengetahui dan telah mencatat sejak dahulu kala. Namun janganlah ketetapan ini membuatmu tidak peduli atau takut sehingga kamu keluar dari batas agama. Berusahalah melakukan kebajikan yang diperintahkan dan jangan terhalang oleh ketetapan yang gaib. Suatu kaum telah menyebar di atas hamparan dunia, lalu lenyap darinya. Mereka berdiri di hadapan Tuhannya dengan khusyuk dan sibuk berbakti kepadanya. Mereka mengambil sebagian dari dunia hanya sebagai bekal, bukan untuk berfoya-foya. Bahkan mereka mengambilnya sekadarnya. Mereka bangkit dengan niat untuk beribadah dan menjaga kehormatan dari jeratan dan tipu daya setan. Mereka menjaga diri hanya dalam batas yang diperintahkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Dalam setiap urusan, mereka mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Mereka memiliki cita-cita mulia dan zuhud yang kuat dalam segala urusan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara mereka dan berikanlah berkah dari mereka. Amin. Hai anak muda, selama hatimu masih silau oleh dunia, kamu tidak akan mengerti keadaan orang-orang syalih. Selama kamu terhalang oleh makhluk dan bersikap musyirik, mata hatimu tidak akan pernah terbuka. Tidak akan ada pencerahan sampai kamu berzuhud terhadap dunia dan makhluk. Bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh selainmu. Ibadah akan menyebabkan tabir bagimu. Jika kamu meninggalkan sesuatu dalam dugaanmu, maka sesuatu di luar dugaanmu akan datang. Jika kamu berpegang teguh pada kekuasaan Allah dan meyakininya dalam keadaan sunyi maupun ramai, maka Dia akan memberi rezeki di luar dugaanmu. Tinggalkan tuntutan nafsumu, maka Dia akan memberimu. Zuhudlah, maka Dia akan mencintaimu. Jika kamu meninggalkan keinginan dunia pada permulaan di akhirat, kamu akan menikmatinya. Jika pada awalnya kamu meninggalkan dunia, di akhirat kamu akan mendapatkannya. Jika di awal kamu menahan hati dari syahwat dan manisnya dunia, maka di akhirat kamu akan menikmati kelezatan sejati. Maka yang pertama adalah bagi orang-orang bertakwa, dan yang kedua bagi wali Allah yang telah sampai kepadanya. Wahai orang yang memamerkan amalnya, wahai orang yang munafik, wahai orang yang musyirik, jangan meremehkan mereka yang ikhlas beribadah. Jangan persoalkan amal mereka yang mungkin terlihat aneh bagimu, karena mereka adalah orang luar biasa, sedangkan kamu masih orang biasa. Hal yang terlihat aneh bagimu, mungkin biasa bagi mereka. Mereka bangun ketika kamu tidur, mereka berpuasa ketika kamu tidak, mereka khawatir saat kamu merasa aman, mereka aman saat kamu cemas,
Mereka memberi ketika kamu menimbun, mereka beramal untuk Allah Azza wa Jalla semata, sementara kamu beramal untuk selain Allah. Mereka hanya menuju kepada Allah, sedangkan kamu menuju kepada selain Allah. Mereka menyerahkan semua urusan kepada Allah, sementara kamu menarik urusan darinya dan tidak rela kepadanya. Mereka ridha dengan kehendak Allah. Mereka menjaga lisannya dari mengadu kepada sesama makhluk, padahal kamu tidak melakukannya. Mereka sabar ketika merasakan kepahitan, sehingga pantas jika kepahitan itu berubah menjadi kelezatan. Pisau-pisau takdir telah merobek daging mereka. Namun mereka tidak peduli, bahkan tidak merasa sakit, karena mereka melihat dengan mata hati kepada zat yang membuat sakit, dan mereka tercengang kepadanya. Masyarakat merasa damai dengan kehadiran mereka, dan mereka tidak menanamkan penyakit pada siapapun. Maka dikatakan, sesungguhnya orang-orang baik tidak pernah menyakiti zar semut kecil yang hampir tidak terlihat. Mereka berhubungan dengan Allah dalam bentuk ketaatan dan mengikat tali persaudaraan sesama keluarga. Mereka merasakan nikmatnya beribadah dan akan mendapat kenikmatan surga di akhirat, di mana mereka dapat melihat Allah Azza wa Jalla berdekatan dengannya dan mendengar firman-Nya. Sementara kamu dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Celakalah kamu, perasaan malu seharusnya berasal dari Allah, bukan dari makhluknya. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Namun, mengapa kamu malah malu kepada manusia dan berani melawan Allah, padahal Dia Maha Pemurah dan Maha Kaya? Kebiasaannya adalah memberi, sedangkan manusia kikir. Oleh karena itu, kembalilah kepadanya dengan segala permohonanmu. Allah lebih utama daripada makhluk, mintalah petunjuk darinya melalui segala ciptaannya. Jagalah batas-batas agamanya dan tetaplah bertakwa kepadanya. Jika kamu bertakwa, Dia akan membimbingmu. Ketika kamu merenungi ciptaannya, hatimu akan dipenuhi kekaguman dan ketenangan. Berdoalah kepadanya, hadapkanlah hatimu kepadanya, dan janganlah terlalu terpesona oleh keindahan dunia atau akhirat. Bagianmu dari keduanya tidak akan terlewatkan. Menjauhi segala sesuatu selain Allah akan membersihkan hatimu dari kotoran duniawi. Jika Dia tidak menuntun hatimu, maka kamu akan menjadi seperti hewan yang tidak berakal. Orang yang menggunakan akalnya untuk taat kepada Allah akan mengerti kedudukan akalnya. Maka, dengan akal itu kenalilah dirimu dan Tuhanmu. Celakalah kamu, umurmu hampir habis, tetapi kamu masih tidak sadar. Sampai kapan kamu akan melalaikan akhirat dan tergiur oleh manisnya dunia? Rezekimu tidak akan dimakan orang lain, tempatmu di surga atau neraka tidak akan diisi oleh orang lain. Namun, kamu telah terjerat oleh hawa nafsu. Kesenanganmu hanya berpusat pada makan, minum, menikah, tidur, dan memenuhi hasratmu. Hidupmu tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang kafir dan munafik yang hanya peduli pada kepuasan diri, entah itu dari yang halal atau haram. Hatimu bahkan tidak peduli apakah hal tersebut sesuai dengan agama atau tidak, hai orang miskin. Tangisilah nafsumu. Anakku akan mati, kiamat sudah dekat dan agamamu akan lenyap. Tetapi kamu tidak peduli dan tidak menyesalinya. Malaikat-malaikat yang menjagamu menangis melihat kerugianmu dalam menyiakan agamamu. Kamu tidak menggunakan akalmu. Jika kamu memiliki akal, tentu kamu akan menangis karena hilangnya agamamu yang merupakan harta termahal bagimu. Namun, kamu tidak berusaha untuk menjaganya. Akal dan rasa malu adalah harta yang sangat berharga. Ilmu yang tidak diamalkan, akal yang tidak digunakan, dan hidup yang tidak bermanfaat, bagaikan rumah kosong, harta yang tidak diketahui keberadaannya, dan makanan yang tidak disantap. Jika kamu tidak memahami kedudukanmu, maka aku memahaminya. Aku memiliki dua cermin, yaitu syariat sebagai hukum lahir dan marifat sebagai ilmu batin. Bangunlah dari kelalaianmu. Basuhlah mukamu dengan air kesadaran dan perhatikanlah sikapmu. Muslim atau kafir, mukmin atau munafik, orang yang mengesahkan Allah atau yang musyrik, orang yang pamer atau yang mengumpat, semua berada di bawah kekuasaan dan kemurahan Allah. Bahaya dan manfaat dari sikap tersebut akan kembali kepada dirimu sendiri. Allah tidak peduli apakah kamu ridha atau tidak. Maha suci Dia yang maha bijaksana dan maha pemurah. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan kemurahannya. Jika Allah tidak berbuat baik kepada kita, niscaya kita akan binasa. Menghadapkan hati kita kepada ciptaan Allah hanya akan membawa kehancuran. Wahai anak muda, ibadahmu seharusnya menumbuhkan harapan kepada Allah. Namun, dirimu malah lengah, pamer, dan munafik. Kamu mencari kemuliaan diri, merendahkan orang-orang syalih,
Padahal dirimu penuh keburukan, kamu tidak mengingat mereka dan tidak memahami kedalaman ilmu mereka. Wahai orang-orang yang melarikan diri dari kebenaran, yang menjauh dari orang-orang salih, kembalilah kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Celakalah kamu, tangisilah dirimu hingga meratap, duduklah dalam kesedihanmu dan kenakanlah pakaian orang yang mulia hingga ia mau duduk bersamamu. Hatimu terhalang, tertutup, dan kamu tidak memiliki kesabaran. Sebagian orang-orang salih berkata, celakalah bagi orang-orang yang hatinya tertutup, namun mereka tidak menyadarinya. Celakalah kamu, di mana hatimu, di mana akalmu, kepada siapa kamu mengadu, dengan siapa kamu tidur. Ketika kamu dalam kesulitan, kepada siapa kamu percaya? Ceritakan kepadaku, aku tahu kebohongan dan kemunafikanmu. Bagiku kamu dan makhluk hanyalah seperti serangga kecil yang tidak berarti. Orang yang benar di antara kalian adalah mereka yang menjadi pendidik dan pelayan. Jika Allah menghendaki, Dia dapat menjual atau memerdekakan mereka, mengambil pakaian dan harta mereka, atau memerintahkan apapun kepada mereka. Tapi kamu tidak memiliki kejujuran, ketauhidan, atau keimanan. Apa yang harus aku perbuat denganmu? Kamu seperti kayu kering yang hanya pantas untuk dibakar. Dunia ini akan lenyap, umurmu akan habis, dan kehidupan akhirat semakin dekat. Namun mengapa keinginanmu masih tertuju kepada harta benda dan mengumpulkannya? Kamu telah mengkufuri nikmat Allah. Ketika ditimpa kesulitan, kamu meronta. Ketika mendapat kebaikan, kamu menyembunyikannya. Jika kamu tidak mensyukuri nikmat Allah, Dia akan mengambilnya darimu. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah memberi nikmat kepada hambanya, Dia senang jika nikmat itu diperlihatkan kepadanya. Ada segolongan orang yang hanya memiliki satu keinginan, yaitu mengeluarkan segala sesuatu dari hati mereka, kecuali Allah. Mereka ikhlas dalam beribadah, bebas dari sifat pamer, munafik, dan ria. Ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Sedangkan kamu, wahai hamba hawa nafsu, hamba ria, dan hamba makhluk, kamu hanya mengejar keuntungan duniawi dan sanjungan manusia. Sangat sedikit di antara kalian yang menjadi pengabdi sejati kepada Allah, kecuali yang dikehendakinya. Kebanyakan dari kalian lebih menyembah dunia, mencintai kelestariannya, dan takut akan kehancurannya. Kalian menyembah makhluk, berharap kepada mereka, dan takut akan mereka. Bahkan kalian menyembah surga, mendambakan kenikmatannya, atau menyembah neraka karena takut akan siksaannya, bukan karena takut kepada penciptanya. Apa itu makhluk? Apa itu surga dan neraka? Siapakah selain Allah? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Orang-orang arif dan alim menyembah Allah hanya untuknya, bukan untuk yang lain. Mereka menaati perintahnya dan mencintainya dengan tulus. Mereka menyerahkan pengabdian mereka hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu selain Dia. Sedangkan kamu hanyalah gambar tanpa nyawa. Kamu hanya melihat sisi lahiriah, sementara mereka melihat sisi batiniah. Kamu hanya memahami yang tampak, sedangkan mereka menyingkap makna di baliknya. Kamu hanya mendengar yang bersuara, sementara mereka mendengar apa yang tidak bersuara. Mereka adalah para pendukung para nabi dari segala penjuru. Mereka mengamalkan ilmu para nabi dan menjadi pewaris pusaka para nabi. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Jika mereka mengamalkan ilmunya, mereka adalah pengganti para nabi dan pewaris pusaka para nabi. Celakalah kamu datang tanpa kemurnian ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada gunanya, sebagaimana pengakuan tanpa bukti. Rasulullah SAW bersabda, ilmu dipanggil dengan amal, jika tidak diamalkan maka ia akan pergi. Keberkahan ilmu akan hilang, yang tersisa hanya catatannya. Kulitnya masih utuh, tetapi isinya sudah hilang. Wahai orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, di antara kalian ada yang pandai bersyair, fasih dalam merangkai kata-kata, namun tidak disertai amal dan keikhlasan. Jika hatimu hilang, maka hilang pula seluruh anggota tubuhmu. Hati adalah raja bagi anggota badan. Jika raja hilang, maka hilang pula rakyatnya. Ilmu adalah kulit, sementara amal adalah isinya. Menjaga ilmu berarti menjaga amalnya. Menjaga hati berarti mengekstrak sari dari amal tersebut. Jika ilmu tidak diamalkan, apa gunanya? Jika isinya tidak memiliki makna, untuk apa dipertahankan? Ilmu akan hilang jika tidak diamalkan. Menghafal ilmu tanpa mengamalkannya tidak ada gunanya bagimu. Wahai orang alim, jika kamu menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, amalkanlah ilmumu dan ilmu orang lain. Wahai orang kaya, jika kamu menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, santunilah orang-orang fakir dengan hartamu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia adalah keluarga Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Maha suci Allah yang membuat sebagian dari kita membutuhkan sebagian yang lain. Inilah hukumnya. Wahai orang kaya, kamu lari dariku, namun aku mengambil milikmu untuk kebaikanmu. Aku akan menjadikannya sebagai kebajikan dari Allah. Dia telah membuat aku tidak membutuhkanmu dan membuatmu membutuhkan aku. Ketika Ibrahim rahimahullah melihat sedikit kesabaran, orang fakir berkata, Allahumma ya Allah, lapangkanlah kami dari dunia, zuhudkan kami terhadapnya, dan janganlah engkau pojokkan aku padanya hingga hidupku hancur karena mengejarnya. Allahumma ya Allah, lunakkan hati kami dalam menerima keputusan dan takdir-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.